Kapolres Wonosobo. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, baik, sehat, Alhamdulillah. Mbak. Ya, hari ini tema kita adalah menghadang LGBT dengan undang-undang. Nah, kita kemarin mendengar mengenai pernikahan sejenis di Wonosobo. Sebenarnya kronologisnya seperti apa Pak Aziz? Jadi untuk sebagai informasi bahwa berawal dari informasi beberapa warga yang mendatangi ke Polsek Kepil memberitahukan bahwa di wilayah Kampung Gemijing, Kecamatan Kepil, ada sebuah rumah yang akan melaksanakan resepsi pernikahan dan diduga sebagai mempelai wanita, yang juga sebagai mempelai wanita adalah sebenarnya seorang laki-laki. Nah, untuk mengetahui hal tersebut lebih jelas lagi, maka petugas Polsek segera mendatangi tempat tersebut. Dan ternyata setelah mendatangi tempat tersebut, petugas melihat ada sebuah pesta di sebuah rumah. Kemudian di dalam rumah terlihat mempelai wanita dan satu orang lagi menggunakan busana mempelai laki-laki, seakan-akan akan melakukan pernikahan. Begitu. Nah, kemudian setelah ditanyakan apakah benar akan melakukan pernikahan, ternyata dijawab benar akan melakukan pernikahan. Nah, dari keterangan warga, polisi mengetahui bahwa si calon mempelai wanita ini sebenarnya adalah seorang laki-laki. Maka petugas kepolisian tidak serta-merta membatalkan pernikahan tersebut, namun harus berkonsultasi, mengkonfirmasi maupun mengkonsultasikan kepada perangkat-perangkat desa maupun perangkat-perangkat pernikahan di kecamatan tersebut. Ternyata dari pihak KUA Kecamatan Kepil menyatakan bahwa pengajuan berkas dari kedua orang tersebut ditolak. Pengajuan berkas perkawinan maksudnya ditolak karena dua-duanya berjenis kelamin sama. Mengetahui hal tersebut, kemudian polisi mengajak kepala desa, mengajak KAUR pemerintahan, mengajak KAUR Kesra, mengajak kepala KUA Kecamatan Kepil, mengajak tokoh masyarakat, mengajak tokoh agama untuk mendatangi kedua mempelai tersebut, termasuk kedua orang tuanya, untuk meminta penjelasan kenapa melakukan hal tersebut. Setelah melakukan beberapa mediasi, diberikan penjelasan. Dari kepolisian memberikan penjelasan bahwa norma dalam undang-undang perkawinan dilarang dilarang pernikahan sesama jenis kelamin. Kemudian dari tokoh agama memberikan nasihat mengenai larangan-larangan pernikahan sejenis, termasuk tokoh masyarakat yang memberikan arahan norma-norma kearifan lokal. Maka kedua belah pihak setuju untuk membatalkan pernikahan tersebut. Ada pertanyaan, Pak Aziz? Silakan Bapak. Gimana reaksi keluarga saat itu dan reaksi mempelai setelah dilarang? Reaksi keluarga tentu sedih ya. Untuk kedua mempelai memang sedih. Kemudian mempelai laki-laki itu kecewa karena telah memberikan seserahan. Boleh tahu Pak? Batal, boleh tahu seberapa besar seserahannya Pak? Beberapa besar seserahannya? Ada mas kawin 5 juta kalau tidak salah Pak, berserta barang-barang yang lain. Oh gitu, jadi itu ya sedih ya. Itu yang ikut sedih itu Pak. Keluarga besarnya semua, pihak laki-laki, pihak perempuan, semua kecewa? Semua kecewa Pak. Jadi sekarang gimana kelanjutan? Terhadap dibatalkannya maksudnya gitu. Iya.
Oh, jadi yang mendukung ini bukan cuma sekelompok kecil ya, Keluarga jadi keluarga besar dari kedua belah pihak. Terus statusnya seperti apa, Sal? Ya, jadi sebenarnya kedua orang tua sudah tahu sebenarnya kalau ini adalah, terutama keluarga dari si calon mempelai wanita ya, sudah tahu kalau ini adalah seorang laki-laki gitu. Tapi karena desakan dari si anak yang memiliki hasrat yang tinggi, akhirnya terpaksa menyetujui. Demikian. Kalau mengenai status hukumnya seperti apa, Pak? Karena kan memang saat ini undang-undang belum ada yang menangani ya, belum ada undang-undangnya, Pak. Atau mungkin di KUHP? Ya, sebenarnya kalau undang-undangnya ada, tapi hukum pidananya yang dalam perbuatan-perbuatan tertentu. Kalau hukumnya di undang-undang perkawinan itu pernikahan sesama jenis jelas tidak diatur, makanya dilarang dalam undang-undang perkawinan. Tapi untuk pidananya hanya dalam perbuatan-perbuatan tertentu saja yang diatur. Tapi terhadap peristiwa ini saya kira saya belum melihat ada pelanggaran pidana yang dilakukan demikian. Artinya Polsek belum bisa memberikan tindakan hukum terkait dengan peristiwa ini ya. Sampai sekarang belum bisa, sambil kita cek dan klarifikasi, kita intinya pencegahan terhadap situasi Kamtibmas yang mungkin akan terganggu karena masyarakat tidak menerima, sudah kita laksanakan pencegahan lebih awal, demikian. Oke, Pak terima Ajis, kasih. saya ingin memberikan apresiasi terhadap Bapak. Semoga Bapak di lain waktu juga bisa mensosialisasikan hal yang serupa kepada teman-teman kepolisian agar supaya bisa mencegah hal-hal seperti ini lagi. Terima kasih Mbak, mohon dukungannya untuk kepolisian. Siap. Oke, Pak, ditahan dulu sebentar, saya mau berbicara dengan narasumber yang ada di sini, dan sudah hadir di sini Bapak Saleh Daulay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Komisi 8 DPR RI, silahkan Pak komentarnya sejauh ini seperti apa? Jadi pertama tentu tadi sama dengan Mbak Fahira ya, bahwa kita ini mengapresiasi tindakan polisi yang saya kira cukup cekatan lah untuk menghentikan tindakan ini atau pernikahan ini. Mengapa? Apabila ini misalnya lolos ya, itu berarti nanti akan ditiru lagi di tempat-tempat lain. Ini seakan-akan menjadi legitimasi bahwa di Indonesia sudah diperbolehkan pernikahan sejenis. Yang pertama. Yang kedua, kita juga mengapresiasi tindakan dilakukan oleh KUA, di mana mereka sudah secara administratif sudah memverifikasi tentang persyaratan pernikahan yang dibutuhkan. Dan ternyata memang mereka dari berjelasan daripada Pak Ajis, ini kan sebetulnya sudah ditolak, tetapi tetap dilangsungkan. Nah, saya kira memang yang dilakukan oleh KUA itu sudah betul. Hanya saja itu KUA-nya tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya untuk jangan sampai terjadi. Ini kan kasihan misalnya kalau sudah diundang orang lalu kecewa, itu sebetulnya kan mungkin bukan hanya karena tidak jadi pernikahannya, tetapi kecewa sudah habis uang, kemudian keluarga-keluarga yang jauh-jauh sudah pada datang lalu mereka tidak jadi pernikahan seperti ini. Nah, yang ketiga saya kira ini pernikahan sejenis seperti ini kan sudah ada sebetulnya dilakukan di Indonesia, dan saya dapat berita beberapa waktu yang lalu kan sudah ada, seperti di Bali misalnya. Dan itu tidak dilaporkan kepada negara. Nah, karena tidak dilaporkan oleh negara, negara tidak mengetahui persis apa yang terjadi. Nah, akibatnya itu kan terjadi, dan setelah terjadi kita dapat berita dari media sosial, ternyata sudah pernah dilangsungkan pernikahan seperti itu di Indonesia. Tentunya masyarakat lapor ya. Dan masyarakat lapor dari media sosial. Nah, karena itulah maka yang seperti ini mesti harus ditegakkan. Nah, tadi Pak Ajis mengatakan memang itu kita batalkan atau ya tidak dijadikan pernikahan itu. Masalahnya kan belum ada aturan yang bisa diberlakukan kepada mereka yang melakukan LGBT itu. Nah, padahal sebetulnya nih Pak Ustadz, ini pernikahan sejenis seperti ini kan sangat krusial di dalam konteks kehidupan kemasyarakatan kita. Bukan karena kita misalnya, bukan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama saja, tapi bertentangan dengan norma-norma adat ketemuran, kearifan lokal dan kita. Saya belum pernah. Selanjutnya kira-kira Komisi 8 nih. Nah, jadi kita sebetulnya kan ini kan masyarakat sudah banyak menyuarakan ini. Undang-Undang nomor 1974 itu dengan tegas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan itu adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tegas itu. Nah, karena itu jika ada pernikahan yang di luar itu berarti kan bertentangan. Nah, aturan dari turunan daripada pasal ini itu mesti kan harus ada. Lalu jika ada orang yang berani menikah
sesama jenis, lalu mau apa? Kan itu